Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif, kita akan coba mengeksplorasi ya konsep karakteristik ya di dalam penelitian kuantitatif. Minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana paradigma dan penelitian ilmiah ya. Bagaimana paradigma itu membantu ya mempengaruhi ragam-ragam dalam penelitian kuantitatif. Jadi setiap penelitian kuantitatif itu punya paradigmanya masing-masing ya. Sehingga melahirkan cara pandang peneliti terhadap fenomena sosial. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas tentang karakteristik atau definisi penelitian kuantitatif, karakteristik ya, penelitian kuantitatif, tahapannya, kemudian unsur-unsur dan laporan penelitian kuantitatif tentunya. Jadi diharapkan kita memahami konsep atau karakteristik penelitian kuantitatif sehingga bisa membedakan dengan penelitian kualitatif tentunya. Nah, pertanyaan awalnya, apa itu penelitian kuantitatif? Ya, kemarin kita sudah bahas tentang definisi penelitian ilmiah. Ya, jadi penelitian itu rangkaian kegiatan ya yang sistematis untuk mengeksplorasi ya, mengeksplorasi kebenaran fenomena untuk memperoleh kebenaran ya. Nah, sekarang kita fokus kepada penelitian kuantitatif. Nah, karena kita kemarin bahas secara umum penelitian itu ada dua ya. Penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Setiap penelitian punya karakteristik masing-masing. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif? Kalau kita lihat dari secara bahasa, ya, kuantitatif ya, kuantitas, angka. Jadi kuantitas itu teridentik dengan angka. Maka definisi penelitian kuantitatif adalah, nah ini salah satu contoh ya, bisa kita simpulkan ya, penelitian kuantitatif itu adalah menggali, ya, mengeksplorasi masalah-masalah sosial yang dijelaskan dengan pengumpulan data ya dalam bentuk angka ya, kemudian dianalisis menggunakan matematika ya, dengan statistik tentunya. Jadi ini salah satu definisi daripada penelitian kuantitatif. Yang lain dapat kita juga jelaskan bahwa penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang menggunakan angka sebagai dasar untuk membuat generalisasi tentang suatu fenomena. Jadi memang bisa kita lihat ya persamaannya ya. Penelitian kuantitatif ini punya karakteristiknya. Nanti kita bisa lihat karakteristiknya, yaitu menggunakan data dan menggunakan teknik komputasi ya atau perhitungan dengan statistik tentunya. Jadi inilah yang membedakan dengan penelitian kualitatif ya. Nanti sangat mudah ya kita membedakan ya di dalam mana penelitian kuantitatif, mana penelitian kualitatif ya. Nah, nanti kita bisa lihat lebih detail bagaimana perbedaannya. Jadi penelitian kuantitatif ini memang memiliki tujuan dan tujuannya salah satunya generalisasi tentang suatu fenomena ke fenomena lain. Jadi generalisasi ini bagaimana suatu penelitian ini bisa ya membuat prediksi ya terhadap suatu populasi tertentu gitu ya dari penelitian yang kita lakukan. Nah, adapun karakteristik dari penelitian kuantitatif ya, secara umum yang pertama adalah pengukuran ya, dia menggunakan instrumen untuk mengukur variabel. Jadi instrumen ini dalam bentuk ya apakah itu kuesioner ya, tes ya. Intinya ada self report gitu ya yang menghasilkan angka. Nah, jadi kuantitatif ya, kuantifikasi suatu variabel. Apakah variabelnya umur, variabel psikologis, contohnya kecemasan, kebahagiaan, intelijensi gitu ya. Kemudian menggunakan hipotesis ya. Karena dia salah satu yang utama dalam penelitian kuantitatif ini adalah menggunakan penelitian sebelumnya sebagai dasar pijakan untuk membuat hipotesis.
Kemudian menggunakan sampel besar ya. Sampel besar ini biasanya tidak ini ya umumnya ya yang menjadi ciri khas dari karakteristik dari penelitian kuantitatif ini sampelnya besar ya. Bisa jadi lebih dari 30, kurang dari 30 pun bisa ya. Misalkan 20 ya. Bahkan bisa ribuan ya, jutaan dan yang lainnya ya. Jadi karakteristik umumnya. Kemudian hasilnya untuk digeneralisasikan. Jadi hasil dari penelitian kuantitatif ya, itu untuk generalisasikan ke wilayah yang lebih luas. Misalkan Anda melakukan penelitian di psikologi, kemudian Anda generalisasikan ya ke fakultas lain. Ya, ini tujuannya. Kemudian dapat direplikasi. Jadi penelitian yang bagus sebenarnya di dalam penelitian kuantitatif ini itu dapat direplikasi ya, dapat digunakan di tempat lain dengan hasil yang sama, relatif sama ya. Kemudian penggunaan statistik ya, karena angka jelas ya. Penggunaan statistik menjadi suatu keharusan. Dan yang terakhir adalah merupakan sistematis di dalam penelitian. Jadi penelitiannya mulai dari awal ya, kemudian merancang penelitian, melakukan penelitian, melaporkan. Jadi sistematis ya dilakukan ya. Ini sangat identik dengan penelitian kuantitatif. Nah, inilah karakteristik daripada penelitian kuantitatif yang membedakan dengan penelitian kualitatif. Nah, sekarang kita coba membandingkan ya antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Nah, pertama, kita bisa lihat dimensinya. Tujuannya apa dari penelitian kuantitatif ini? Ini salah contoh aja ya. Bisa saja di luar ini ya. Artinya prediksi, kontrol, ya mungkin bisa jadi tujuannya deskriptif gitu ya. Nah, ini contoh saja. Tetapi penelitian kualitatif itu understanding, memahami ya. Kemudian asumsinya, nah ini asumsinya ya, paradigmanya yang kita belajar minggu lalu itu positivistik ya. Jadi melihat sesuatu fenomena itu kausalitas ya, sebab akibat. Tapi kalau kualitatif ya fenomenanya berubah. Jadi fenomena itu sebenarnya akibat konstruksi daripada partisipan ya, subjek ya. Interaksi subjek dengan subjek yang lain. Jadi sifatnya berubah. Kemudian realitasnya kalau positivistik stabil ya, kalau kualitatif dinamis ya. Jadi kausalitasnya sebab akibatnya cenderung stabil. Kemudian sudut pandang peneliti outsider. Jadi dia melihat bahwa permasalahan itu sudut pandangnya di luar sudut pandang daripada partisipan. Jadi sudut pandangnya adalah dari sudut pandang peneliti yang dipengaruhi oleh hasil penelitian sebelumnya ya. Sedangkan kualitatif insight ya di dalam ya. Artinya dia mencoba melihat dari perspektif daripada partisipan. Kemudian kuantitatif cenderung bebas nilai ya, walaupun tidak murni bebas nilai ya, tetapi dia berusaha tidak memasukkan nilai-nilai personal ya, khususnya di dalam penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif ini ada batasan nilai tentunya karena dia berinteraksi langsung dengan subjek ya. Oke. Kemudian fokusnya adalah partikular. Partikular ini adalah sebagian ya, karena dia akan fokus kepada variabel yang dia teliti. Sedangkan kualitatif itu holistik, dia memahami fenomena secara keseluruhan. Kemudian jenisnya bisa survei, bisa eksperimen. Di sini ada studi kasus, etnografi untuk kualitatif ya. Ini kemarin juga sudah kita bahas. Kemudian orientasinya, kalau penelitian kuantitatif itu adalah verifikasi, maka ada namanya hipotesis. Tetapi dalam penelitian kualitatif, tujuannya adalah discovery ya, menemukan ya, memaknai gitu ya. Nah, jadi berbeda ya. Jadi konfirmasi di dalam kuantitatif ini. Maka hipotesis itu dibangun untuk dikonfirmasi, untuk diverifikasi dengan data penelitian. Kemudian data objektif dan kualitatif subjektif. Nah, ini sebenarnya persepsi ya. Artinya tidak semua penelitian kuantitatifnya objektif ya. Dan kualitatif itu subjektif. Ini kesannya yang ditimbulkan dengan angka itu kesannya objektif ya. Nah, itu ininya. Tetapi ini bisa dikurangi ya bias-bias ini dengan berbagai cara ya, baik dalam penelitian kuantitatif maupun dalam kualitatif. Kemudian teorinya itu deduktif. Deduktif itu dari umum kemudian mengerucut menjadi hipotesis.
Tetapi dalam kualitatif, induktif dari khusus, jadi hal-hal pengalaman individu-individu kemudian ditariklah kesimpulan. Itu induktif ya. Bagaimana muncul teorinya ya. Kemudian kita lanjut, instrumennya itu adalah kalau kuantitatif ya, pengumpulan instrumen itu adalah questioner non human ya. Tapi dalam kualitatif pengumpulannya itu adalah peneliti human. Jadi mewawancarai. Kalau kuantitatif adalah kita menggunakan instrumen. Peran peneliti jauh, ada jarak ya. Sedangkan kualitatif dekat karena dia berinteraksi langsung dengan subjek penelitian. Kemudian literaturnya, teorinya perannya besar ya. Jadi memang dalam kuantitatif kita butuh peran yang besar untuk membangun hipotesis. Sementara di dalam kualitatif itu lebih kecil. Pengumpulan datanya sistematis, kuesioner. Kadang-kadang kalau kualitatif itu tidak sistematis ya, wawancara tidak terstruktur karena sifatnya ini lebih informal ya. Kemudian sampelnya bisa random, bisa juga non ya, random ya kalau kuantitatif, tapi kalau kualitatif umumnya purposif ya atau non random. Baik itu ya karakteristik yang membedakan dengan penelitian kuantitatif. Nah, apa keunggulan daripada penelitian kuantitatif? Jadi memang kuantitatif kualitatif ini punya kelebihan dan kelemahan ya. Nah, kalau keunggulannya itu memang mudah digunakan ya. Jadi tidak heran mengapa 80-90% penelitian skripsi mahasiswa di psikologi itu adalah menggunakan pendekatan atau penelitian kuantitatif. Kemudian dia cepat dalam pengumpulan data karena kita menggunakan kuesioner yang mungkin kalau sekarang menggunakan Google Form gitu ya. Kemudian cepat dalam analisis dan interpretasi data. Jadi memang sangat cepat ya. Kalau sudah ada datanya, kemudian dianalisis dan interpretasi itu bisa sangat cepat. Kemudian bisa memahami fenomena secara general. Jadi kelebihannya ya, karena dia melibatkan sampel banyak, memahami secara general. Fleksibilitas dalam tempat penelitian, kadang bisa di lab, bisa menggunakan tempat kelas gitu ya, atau ruangan umum gitu ya. Nah, jadi sangat fleksibilitas dan dapat hasilnya dapat memprediksi. Nah, ini salah satu keunggulannya ya di dalam kita menggunakan pendekatan atau penelitian kuantitatif. Sementara apa kelemahannya atau keterbatasannya? Nah, tidak memahami masalah secara mendalam. Jadi tidak bisa ya, khususnya masalah-masalah yang kompleks gitu, yang menarik untuk dieksplorasi ya kuantitatif tidak pas ya. Kemudian ada potensi bias dalam pengukuran dan sampling. Nah, ini biasa terjadi ya. Ya, bagaimana ya individu di dalam menjawab pertanyaan ataupun pengukuran itu sendiri tidak terstandar dengan baik dan juga cara kita mengambil data ya atau sampling. Kemudian bisa saja hasilnya generalisasinya lemah ya, validitas eksternalnya lemah. Karena ya kesalahan kita di dalam sampling, kemudian jumlah subjeknya itu membuat generalisasi kita lemah. Kemudian tidak tepat dalam teori, ya kita misalkan mengadopsi teori dari luar, kemudian memahami masalah yang ada di kita di Indonesia ternyata kurang tepat, sehingga hasilnya pun tidak tepat. Kemudian kegagalan di dalam memahami fenomena, ya. Jadi fenomena ini akan berbeda tergantung sosial dan budaya masing-masing. Nah, terkadang peneliti kecenderungannya cepat di dalam memahami, ya, menggunakan observasi, ternyata ada kesalahan ya, bias yang terjadi ya, ketidakmampuan peneliti di dalam memahami fenomena yang terjadi. Nah, inilah berapa keterbatasan di dalam penelitian kuantitatif ya. Kemudian sebenarnya riset-riset penelitian kuantitatif itu hampir sama dengan proses riset yang lainnya gitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat ini dimulai ya, ada riset ide ya, ide riset itu harus ada ya. Nah, kemudian ada literature review, kita menggali teori hasil-hasil penelitian sebelumnya, kemudian kita buat theoretical formulasi ya, riset problemnya apa gitu ya. Kemudian kita buat pertanyaan penelitian operasional kan gitu ya. Nah, bisa saja dalam bentuk hipotesis ya. Kemudian kita rancang penelitiannya, riset desainnya, apakah penelitiannya eksperimen, apa korelasional, apa survei, kemudian kita kumpulkan data, kemudian kita analisis,
kemudian menjawab daripada pertanyaan penelitian atau hipotesis kita gitu ya. Kemudian hasilnya kita interpretasi dan kita compare ya, kita bandingkan dengan penelitian sebelumnya dan disimpulkan. Jadi ini secara umum proses riset ya. Tetapi dalam penelitian kuantitatif kurang lebih juga seperti ini gitu ya. Kalau kita bisa lihat lebih detailnya lagi ya. Jadi ketika kita merancang suatu penelitian kuantitatif ya bisa kita mulai dari identifikasi permasalahan gitu ya. Oh, ternyata masalah sekarang apa? Penggunaan gadget berlebihan itu kan menjadi permasalahan ya. Dan itu bisa kita identifikasi permasalahan itu kita tulis ya, kemudian kita nyatakan permasalahannya ya. Kemudian baru kita kumpulkan teori. Teori kita buat formula dan lahirlah hipotesis. Nah, hipotesis ini nanti harus diuji dengan cara kita mengumpulkan data. Nah, kemudian sebelumnya kita persiapkan dulu metodenya apa, pengukurannya bagaimana ya, siapa sampelnya, desainnya seperti apa gitu ya. Barulah kita lakukan penelitian ya. Nah, kemudian dapat datanya, dianalisis dan dilaporkan. Nah, nanti kita ya akan melakukan yang dari metode ini ya, instrumennya sudah ada, kita kumpulkan, kita mengambil data, kemudian kita olah dan analisis dan diinterpretasi dan kita laporkan. Nah, itu ya tahapan di dalam penelitian kuantitatif. Kemudian kapan kita gunakan penelitian kuantitatif? Nah, jadi memang kapan kita pasnya kita menggunakan penelitian kuantitatif? Yang pertama tentu tujuan penelitiannya. Anda ingin apa? Penelitian ini untuk menggambarkan secara dalam atau hanya untuk mengkorelasionalkan atau untuk memprediksi. Jadi bisa kita lihat tujuan penelitiannya. Kemudian kita juga lihat karakteristik masalah penelitian ini seperti apa? Unik kah? Perlu eksplorasi mendalam kah? Gitu ya. Kalau tujuan penelitian kita ya hanya untuk melihat ya hubungan antara suatu variabel, ya berarti itu sudah jelas kita menggunakan kuantitatif ya. Kemudian karakteristik sampelnya seperti apa? Mudah didapatkah? Sulitkah? Khaskah? Jadi kalau sampel-sampel yang unik itu mungkin bisa pendekatan lain gitu ya. Atau masalahnya unik, misalkan masalah bunuh diri gitu ya. Itu bisa digunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasinya lebih mendalam. Karena kalau kita menggunakan kuantitatif, kita butuh subjek yang lebih banyak. Sehingga nanti kalau kita paksakan, kesulitan kita mencari subjek yang mungkin yang hanya ada misalkan antara 5 sampai 10, padahal di kuantitatif butuh misalnya lebih dari itu. Maka kita bisa gunakan pendekatan yang lainnya. Tetapi kalau sampelnya, karakter sampel mudah didapat, itu bisa kita eksplorasi dengan pendekatan atau penelitian kuantitatif. Kemudian juga pertimbangan akhir adalah waktu dan dana. Dan juga yang salah satu penting juga adalah kemampuan peneliti. Minat peneliti itu ada di mana? Kadang ada orang peneliti yang suka dengan penelitian yang komprehensif. Ada yang suka penelitian yang general. Nah, itu tergantung khasnya peneliti itu seperti apa. Dan itu akan tergantung pada kemampuan peneliti di dalam penguasaan metodologi ya. Jadi ini ya, jadi penting ya bagi kita untuk memilih kapan kita menggunakan penelitian kuantitatif. Nah, ini contoh laporan penelitian kuantitatif dalam bentuk laporan naskah publikasi, misalkan di situ ada pendahuluan, teori, metode, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Nah, inilah nanti yang coba nanti kita buat ya sebagai laporan akhirnya untuk UAS-nya ya. Nah, jadi ini bentuk formatnya laporan penelitian kuantitatif. Kemudian terakhir ya, di dalam penelitian kualitatif ada unsur-unsur yang harus ada gitu ya. Yang pertama masalah, yang kedua variabel, teori, hipotesis dan metode. Metode ini ya nanti ada sampling, kemudian ada pengukuran dan analisis data. Nah, minggu depan kita akan bicarakan ini mulai satu persatu ya. Masalah itu apa, variabel itu apa, teori itu apa, hipotesis itu apa, metode itu apa. Dan ini menjadi basic atau dasar di dalam kita melakukan penelitian kuantitatif. Jadi itu ya, pada kesempatan hari ini kita sudah bicara tentang definisi,
karakteristik dan penelitian kuantitatif yang membedakan dengan penelitian kualitatif, kemudian kapan kita gunakan penelitian kuantitatif, kelebihan dan kelemahannya apa ya, sehingga kita bisa lebih mendalam nanti minggu depan tentang unsur-unsur yang ada di dalam penelitian kuantitatif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.